Ayo kita undang Sesi. Halo teman-teman, pendaftarannya itu udah hampir tutup. Dokumen apa yang harus disiapin? Dan Apa lagi itu nih? biayanya berapa itu? Oh biayanya, mahal Kalian banget. apa? Aku mau tanya tentang culture shock. Oh, Nah, wow. pastinya dari Indonesia ke Aha. Australia, negara bule, itu pasti banyak banget kan? Apalagi sendirian. Oh iya, sendirian dan umur 18 tahun ya waktu itu. Waktu itu aku masih 18. Masih underage, pasti banyak banget hal yang bikin kamu kaget dan nggak biasa lihat ya atau nggak pernah ngalamin. Nah, kamu bisa cerita deh pas awal pindah ke sini. Kalau culture shock, kayak kan di sini apa-apa kita naik public transport kan, jadi otomatis kita sama orang-orang yang lain. Ya tadi kita baru mengalami banyak Iya. orang yang teriak-teriak. Bener. Nah, Kayak tadi kita di bis juga teriak-teriak, mabok kan. Iya itu emang di sini jadi kalian kalau ya. di sini Banyak banyak orang teriak-teriak mabuk di mobil. Sebenarnya tergantung daerahnya juga sih ya. Iya. Cuma rata-rata kalau di bagian city atau sekarang ini di north ya, ini tuh di jam north. 8 ini banyak orang-orangnya agak Gitu. teriak-teriak lah, mabuk siang-siang Hmm. gitu. Jadi agak kaget. Terus mungkin ada beberapa orang yang masih tabu gitu sama kita yang kayak gini. Jadi waktu itu aku di train sama orang itu, ya, dia tarik kerudungnya, terus habis itu kayak ditanya kayak, "Ai, why you wearing this thing?" gitu kan, kayak, "Hah?" Aku, Apalagi ya, kita kerudungan gini. Maksudnya kerudungan. yang nggak kerudungan aja, orang Asia aja Banyak yang gitu yang ya. ngalamin, apalagi Apalagi kerudungan ya. terlalu kelihatan banget. Jadi kamu pernah ngalamin ya Pernah ngalamin yang kayak gitu-gitu. kayak gitu. Terus kamu kayak pernah ngerasa beda gak sih kayak pakai kerudung? Sering banget, woy, sering banget. Kalau di ICU ini banyak gak sih yang kerudungan? Sebelum hari ini aku kesini kan, hari ini orientation week, itu banyak banget orang ternyata yang pakai kerudung, karena mungkin ya itu ya, border udah buka. Tapi sebelumnya semester kemarin itu aku ada 4 kelas, 4-4nya nggak ada yang pakai kerudung kayak aku. Terus kayak nggak ada deh. Waktu itu aku pernah ke International Cafe, jadi kita di ISU setiap hari Selasa tuh ada cafe gratis. Jadi khusus international student, kita datang ke cafe terus free. Nah di situ kan international student semua kan datang, kayak ngobrol-ngobrol, nyari teman gitu. Itu bener-bener gak ada pakai kerudung, aku doang. Terus teman-teman aku orang Indo pun juga nggak ada kan. Jadi ya aku sendiri. Ya sering kerasa beda gara-gara ngerasa dilihatin. Sebenarnya orang pasti ngeliatin gak sih kalau ada orang yang beda, ya kan? Kayak penasaran gitu kan. Sebenarnya emang gak tujuannya buat ngejudge atau apa, tapi penasaran aja karena jarang. Apalagi di ICU. Kalau di Kertin mungkin banyak. Kalau aku di Kertin banyak sih yang kerudungan dan banyak orang Asia juga. Apalagi kalau masuk kelas telat woy, karena kita telat. Itu kayak orang, mendingan gak usah masuk kelas. Sebenarnya di sini tuh orang yang ngeliatin tapi ya udah. Ya udah ya, sebenarnya kayak nggak peduli, Nggak tapi kita peduli. ngerasa aja. Cuma karena dengar ada yang buka pintu aja makanya liatin. Menengok, bukan karena kita pakai Bukan kerudung karena sebenarnya. apa-apa. Jadi setelah itu ya udah. Ini bodo amat. mentalnya sangat teruji di sini. Nah terus sholatnya tuh gimana kamu? Sholat. Pertama kali aku kesini, aku sholat bingung kan, karena aku lihat di Google Maps itu ada musola di sini di ICU, tapi kenyataannya kayak nggak ada di mana-mana. Akhirnya aku ke kantor nanya, ternyata mereka juga emang nggak ada. Akhirnya mereka kasih aku tempat meditation room itu kan emang sepi kan buat meditation. Jadi aku waktu itu pertama-tama sholat di situ. Nah kalau di library itu ada parental room buat ibu-ibu menyusui atau nggak ganti popok bayi gitu. Itu kan jarang dipakai, jadi pasti selalu sepi. Jadi aku pakai ruangan itu untuk sholat. Ya, tapi kalau misalkan di Kertin di kampus aku tuh emang ada musola. Ada musola besar lagi, ada tempat proper. Jadi emang mungkin karena banyak orang Islamnya jadi emang disediain. Terus kamu kayak pernah ya, kamu pas awal kesini ya pasti ngerasain ini kan, kesepian. Terus pernah homesick gak kayak? Homesick ya. Awal-awal sih kerasa banget sebelum aku ketemu teman-teman aku ini. Sebelum aku ketemu teman-teman aku orang Indo, aku banyak teman sekarang. Terus sebelum aku ketemu mereka, itu aku benar-benar sendirian. Apalagi waktu itu aku masih college, belum masuk ke university kan. College itu kayak 10
sekolah kecil, satu gedung doang gitu. Terus itu kayak sepi banget, gak ada orang, karena kan orang pada online kan, masih online. Jadi udah gak ada orang, terus gak ada orang yang kayak aku, gak ada orang Indo. Jadinya aku ada sih teman orang Vietnam, Thailand gitu, aku teman deket sama mereka. Ya awal-awal homesick gara-gara aku belum kenal sama mereka, sama mereka, jadi belum ada teman. Kalau sekarang aku udah enggak. Terus kamu waktu itu pas kesepian tuh ngatasinnya gimana? Kayak ngapain? Aku ke city sendirian. Ke situ sendiri. Aku sering banget ke art gallery, ke library, atau enggak ke sekolah aja random. Padahal sebenarnya nggak ada kelas kan di sekolah, tapi aku datang aja kos, karena kalau di rumah itu kerasa banget kan, kalau di kamar kerasa sepi banget. Terus kalau ke sekolah ngeliat banyak orang, terus aku juga mikir orang-orang yang aku lihat di sekolah mereka juga mungkin sama kayak aku sendirian. Jadi aku ngerasa ya kita sama betul. Jadi mendingan belajar aja di sekolah atau kan nonton di sekolah. Asal ada orang. Betul. Karena kalau misalkan homesick, semua orang juga homesick kan di sini. Di sini rata-rata international student semua. Jadi ya. Jadi kamu emang baru punya teman tuh pas uni pas uni aku ketemu. Itu emang ke coincidence kayak ketemu orang Indo satu kelas atau enggak sengaja. Ini lucu banget sih. Waktu itu kan aku emang kelihatan banget Indo banget kan, mukanya Indo, terus pakai kerudungan gitu. Temen aku ada cece-cece yang nyamperin, where are you from gitu kan. Terus aku bilang I'm from Indo gitu kan. Terus oh aku juga dari Indo langsung gitu. Indonya keluar gitu. Terus habis itu akhirnya temenan tuh. Terus ternyata dia punya teman kenalin ke aku, punya teman lagi, punya teman, akhirnya kita satu geng. Jadi itu bukan karena satu kelas gitu ya? Enggak ada, random aja. Nah terus kamu di sini kuliah aja atau kayak kerja juga? Part time ya? Part time kerja. Karena kita kalau di OSI kan, kalau di Indo Senin sampai Jumat sekolah nggak sih? Iya. Ya nggak weh. Iya. Ya kan? Nggak ada waktu buat kerja. Nggak ada waktu buat kerja. Jadi kalau misalkan di sini kita seminggu cuma 3 kali doang kayaknya. Kayak 3 kali, terus sisanya udah kita free. Terus kalau ya nggak ngapa-ngapain, jadinya kerja. Jadi kita bisa fleksibel gak sih ngatur waktunya di sini tuh? Terus di sini juga sekolahnya juga kita milih, kita milih jadwal sekolah. Terus di sini nggak di absen nggak sih? Iya, ya kan? Nggak di absen. Nggak ada absen. Mungkin aku di absen, cuma ya udah bukan buat kayak masuk nilai. Iya, bukan buat masuk nilai. Cuma buat kayak kalau misalkan fail bakal dilihat absennya. Ini fail karena dia emang sering bolos atau gimana? Iya ya. Itu. Nah kamu ini di sini kerja itu kamu kayak cari-cari sendiri apa kayak kamu lewat terus lihat itu kayaknya lagi hiring deh. Aku waktu itu random. Waktu pertama kali kerja di restoran Indo kan, itu aku random aja, aku pengen kerja, terus yang gampang restoran Indo dulu dong buat start dulu kan. Terus habis itu aku apply aja ke email, diterima semua, bingung kan. Terus habis itu emang kayaknya lagi butuh banget kan, gara-gara emang border ditutup, jadi mereka butuh pekerja banget. Terus habis itu ya udah aku pilih yang paling dekat sama rumah. Terus kalau kerjaan yang kedua aku waktu itu aku kerja di ECC, itu aku bisa kerja di situ ditawarin sama marketing manager, gara-gara aku ambassador waktu itu, jadinya aktif ya. Jadinya kayak mau nggak lanjut kerja, udah datang ke sini. Dulu kan online.